الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, alhamdulillah biwadillahi wa rahmati wa ihsanih mutlak. Karena nikmat Allah kita berkumpul di rumahnya, dengan itu kita bersyukur. Kita bersyukur dengan menisbatkan segala nikmat, semua itu mutlak datangnya dari Allah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Mutlak apapun kebaikan adalah anugerah dari Allah. Perbuatan Allah satu di antara dua, anugerah atau keadilan. Apabila seseorang dia dimudahkan untuk berbuat baik, untuk beramal saleh, maka itu adalah anugerah dari Allah. Dan ketika seseorang melakukan maksiat, sekecil apapun maksiat sampai tingkatan yang paling besarnya syirik atau kufur, itu adalah keadilan Allah untuknya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Maksiat akan melahirkan maksiat yang berikutnya, sebagaimana kebaikan akan melahirkan kebaikan berikutnya. Anugerah Allah di malam ini kembali kita dipertemukan di rumahnya, bermajlis dalam majlis ibadah. Dan apabila kita niatkan hanya untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut sebagai walinya, wali Allah, yang telah dijanjikan ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih ketika sakaratul maut. Para malaikat membisikkan kepada para wali Allah, jangan kalian takut untuk menemui kematian, memasuki alam barzakh, dan jangan kalian bersedih dari apa yang kalian tinggalkan, keluarga dan harta. Allah yang menjaminnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah mendefinisikan para walinya adalah mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Di antara amalan meraih kewalian adalah dengan dia bermajlis ilmu karena Allah. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyah. Wajib cintaku terlimpah untuk mereka yang bermajlis karenaku. Niatannya karena Allah dia duduk. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir ya, tapi sebelum, memang temanya adalah tafsir surat An-Nas, tapi masih ada beberapa yang belum tersampaikan sebenarnya, banyak, tapi ini Anda lihat penting pada tafsir surat Al-Falaq. Ayat terakhir di surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari
kejahatan dengki para pendengki. Hasad adalah cukup seseorang dia tidak senang dengan kebaikan yang ada pada saudaranya. Itu hasad. Hatinya nggak lapang. Hatinya sempit ketika melihat saudaranya diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan oleh Allah. Sempit hatinya menunjukkan dia hasad. Nah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan hampir tidak terselamatkan seorang pun dari hasad. Tetapi bedanya orang soleh dan selain mereka adalah ketika orang-orang soleh masuki hasad, dia tidak tampakkan, dia lawan perasaan tersebut, dia doakan kebaikan untuk orang yang diberi anugerah tersebut, dia doakan kebaikan, dia sebut kebaikan, dia beri hadiah, dan dia lawan terus perasaan hasadnya dengan ilmu agama. Nah, berbeda dengan seorang yang jahil. Seorang yang jahil ketika dia terjangkiti hasad, dia tampakkan hasad tersebut dengan ucapannya, ya, menggibah, menggosipi, bahkan mencela, merendahkan, ujub. Nah, membuat berbagai macam makar, tipu daya. Dia nggak suka kepada orang tersebut. Ya, ini jahil. Nah, sekarang kitab yang ana bawa ini adalah kitab Bada' At-Tafsir. Ya, Bada' At-Tafsir Al-Jami' li Tafsir Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kitab atau tulisan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kumpulan tulisan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam tafsir. Baik. Di sini beliau mengatakan, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa yandafi' syarrul hasid 'anil mahsud bi 'ashrati asbab. Seseorang bisa terhindar dari dengki orang yang dengki itu dengan 10 sebab. Ya, kita nggak tahu nih siapa yang hasad. Dan hasad bisa mengakibatkan berbagai macam bentuk masaib, musibah. Telah disampaikan sebelumnya bagaimana orang yang didengki sampai dibunuh sekalipun oleh saudaranya sendiri. Siapa contohnya? Nah, salah satu anak Adam. Kemudian ada juga yang dimasukkan ke sumur, Nabi Yusuf. Makar sampai dapat dendam, dendam kusumat. Nah, dendam kesumat sampai anak cucu iblis kepada siapa? Adam alaihi salatu wassalam. Seperti ini, ya. Berbagai macam kejahatan yang muncul dari hasad sebenarnya. Nah, apa saja hal-hal yang bisa menjadi sebab agar diri kita terlindungi dari dengki orang-orang pendengki? Yang pertama adalah at-ta'awudz billahi min syarrihi. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya.
tadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Membaca surat ini. Wa tahassun bihi wal laj'u ilaihi. Kita meminta perlindungan kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Wa huwa al-maqsudu bi hadhihi surah, dan inilah maksud surat Al-Falaq. Di antaranya kan banyak yang sudah kita bahas kemarin. Jadi surat Al-Falaq ini adalah kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang itu di luar tubuh kita. Sedangkan surat An-Nas adalah kita meminta perlindungan kepada Allah yang kejahatannya itu ada di dalam tubuh kita. Wallahu ta'ala sami' listi'adati. Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang meminta pertolongan kepadanya, meminta perlindungan kepadanya. Allah akan mengabulkan orang yang memohon-mohon, memelas-melas, tergantung kekuatan permohonan seorang hamba kepada Allah. Terkadang ada orang meminta, itu kalau istilah kita sekarang niat gak niat gitu ya. Doa asal, tangan nggak diangkat, bahkan ketika mengangkat pun ngasal juga, tidak menunjukkan, memohon, meminta, memelas-melas. Ya kita ini memelas-melas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghinakan diri kita, merendahkan diri kita. Seperti itu seharusnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, persingkat saja karena panjang ini, yaitu at-ta'awudz billahi min syarrihi, seseorang meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya dengan diantaranya membaca surat Al-Falaq. Kapan saja itu dibaca surat Al-Falaq? Setiap selesai sholat 5 waktu kan ya. Zikir pagi petang sebelum tidur. Kemudian ruqyah. Ya, ruqyah jelas. Kalau ruqyah jelas. Jadi kayak gini, ketika kita memasuki satu tempat, satu daerah, kawasan yang kita rasa ini banyak kejahatan. Banyak kejahatan entah dari sisi manusia atau mungkin jin atau binatang, ya, kata Rasulullah SAW, apabila kalian singgah di satu tempat, maka ucapkanlah apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Jadi segera minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad di antara kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan jin. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya. Nah, kita kalau merasa satu daerah, tempat ada keburukan, segera kita minta perlindungan kepada Allah. Jadi Allah tuh senang apabila dijadikan tempat kembali seorang hamba. Ya. Karena kebanyakan hamba lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang banyak berdoa kepada Allah, semakin terbuka pintu rahmat Allah untuk dia. Semakin jarang seseorang memohon kepada Allah, Allah murka kepada hamba tersebut. Ya, Allah itu sangat senang kalau diminta, beda sama manusia ya. Beda sama manusia. Manusia ada batas yang mereka diminta, sekali dua kali bolehlah. Ya, ketiga kali udah manyun. Tapi memang subhanallah ada sebagian bahkan keluarga atau sahabat kalau nggak diminta marah dia. Dan juga kayak gitu. Dia kalau nggak diminta marah, karena punya paman kalau nggak diminta marah. Nah, harus minta. Harus minta. Menunjukkan sayang, menunjukkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada seorang hamba sebentar-sebentar dia minta kepada Allah. Sebentar-sebentar dia memohon kepada Allah. Allah semakin sayang kepada hamba tersebut. Dia merasa hamba tersebut dia adalah budak Allah.
dan Allah memang dijadikan sebagai Rabb dia. Ya, semakin seseorang dia istighna, merasa cukup dari Allah, merasa nggak perlu Allah, merasa dia kuat, merasa dia pintar, Allah persulit urusannya. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa yang dia pelit kemudian dia merasa cukup, ya, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan janji Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan persulit urusannya. Ya, istighna ini bahaya. Apa namanya, merasa cukup dari Allah ini berbahaya. Ya, kita harus merasa selalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa cukup dari Allah sekalipun itu setengah detik. Sekalipun itu sekejap. Kenapa? Ketika seseorang sudah tidak lagi diberi anugerah oleh Allah satu detik, murtad, entah berbagai macam penyakit, laknat Allah untuk dia. Apa yang arti laknat, Pak? Laknat itu artinya apa? Apa Ubay? Nah, at-tardu min rahmatillah, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah. Seseorang kalau sudah tidak mendapatkan rahmat Allah, apa yang menggerakkan jari nggak bisa, berpikir nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, ya, seseorang tidak bisa juga mengenali dirinya, tidak bisa mengenali anak istrinya, ya, bahkan itu lebih mending itu semua. Bagaimana kalau seandainya dia tidak tahu siapa Rabbnya, malah dia melawan Allah Subhanahu wa taala? Inilah bentuk puncak dari kedurhakaan seorang hamba. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nah ini penting, untuk menjaga hasad orang kepada kita adalah kita selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Ya, kita jaga agama Allah. Ihfazillah yahfazka. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 120, tulis ya. Surat Ali Imran ayat 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah di surat Ali Imran, ini penting dihafal, kalau bisa dihafal. Ini jadikan manhaj, ini akidah, ini tauhid. Kemanapun pegang ini. Apa itu? Wa in tasbiru, andaikan kalian bersabar, wa tattaqu, andaikan kalian menjaga ketakwaan kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian apapun makar mereka. Apapun makar mereka tidak akan membahayakan kita. Syaratnya apa? Jaga ketakwaan. Satu lagi tadi, sabar. Ya, makanya yang ketiga adalah as-sabar, sabar. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga adalah bersabar, sabar. Nah, tadi dalilnya satu ya. Dalilnya di surat Ali Imran ayat 120. Kemudian hadis Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Gimana menjaga Allah? Gimana, Ki? Gimana menjaga Allah? Gimana coba Allah memiliki alam semesta ini? Gimana menjaga Allah? Masya Allah, barakallahu fiik. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita menjaga syariat-syariatnya. Kita mengagungkan syiar-syiar Allah. Kita memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimuliakan oleh Allah. Kita wajib untuk membenci siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, barakallahu fiik. Nah, yang ketiga, tadi apa yang ketiga? As-sabr. Ya, as-sabr ada aduwi, bersabar atas musuh. Ingat ya, orang itu, orang semuanya, mereka tidak akan bisa menggerakkan lidah mereka tidak akan bisa menggerakkan lidah mereka untuk mencela kita kecuali itu atas izin dari Allah. Ya, apalagi yang lebih daripada itu, misalnya sampai fisik, sampai pembunuhan, itu semua izin dari Allah. Andaikan kita akan terkena kejahatan mereka tersebut,
lam yakun liyukhti'a. Apa artinya? Fadil, lam yakun liyukhti'a. Ma asobaka lam yakun liyukhti'a. Salah. Lebih enak lagi. Coba gimana? Udah betul tadi sedikit. Ma asobaka lam yakun liyukhti'a. Apa-apa yang akan menimpamu meleset, gak akan mungkin meleset. Apa-apa yang akan menimpamu sudah suratan takdir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kita melihatnya, jangan melihat ucapan orang tersebut kepada kita. Jangan melihat perbuatan orang tersebut kepada kita, tapi kita lihat siapa yang menciptakan ketetapan tersebut kepada kita. Allah Rabbul Alamin. Lebih mudah kita untuk bersabar. Lebih mudah kita untuk bersabar. Kalau kita hanya memperhatikan ucapan orang ini, ya perbuatan orang ini, nggak terkontrol emosi kita, nggak bisa kita sabar. Ya, bagaimana cara kita bisa bersabar atas kejahatan orang? Kita lihat orang tersebut tidak akan mungkin berbicara kecuali atas izin dari Allah. Kenapa? Kalau Allah tidak izinkan, mulutnya terbungkam. Allah bisa langsung ubah hatinya, yang asalnya jahat kepada kita langsung lembut, bisa nggak? Yang asalnya dia mau berbuat jahat, malah dia justru yang melindungi kita, dan banyak itu yang terjadi. Ya, jadi apapun kita lihat ketetapan takdir, ya. Dan kemudian setelah itu sibukkan diri muhasabah. Kenapa kok orang itu mukul kita? Kenapa orang itu caci kita, cela kita? Nggak ada lain. Ini karena perbuatan kita. Kita dulu mungkin pernah ngapain orang, mencela orang, berbuat jahat kepada orang. Allah sayang sama kita. Ingin Allah menggugurkan dosa kita. Dengan cara seperti itu, kembali kita kepada Allah dengan kita beristighfar dan mudah kita untuk memaafkan orang tersebut. Allah, ingat nih ya, ini sudah menjadi kaidah. Ini penting banget. Allah akan bermuamalah kepada kita sebagaimana kita bermuamalah kepada makhluk. Allah akan mudah untuk mengampuni dosa-dosa kita apabila kita mudah untuk memaafkan saudara kita. Kalau kita susah nggak maafin orang nih, kalau kita susah maafin orang, Allah akan sulit juga untuk memaafkan dosa kita. Kamu dulu salahnya sama saya hari ini kayak gini, dicatat tuh, dicatat. Ada orang catat, ada yang catat nih kayak gini di jam ini, hari ini, tahun ini, semua dicatat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang Allah kasih lembaran amal di tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Apa dihisab yang mudah? Enggak disebut dosa besar, disebut cuma dosa-dosa kecil. Disebut sama dosa-dosa kecil sama Allah. Engkau laqad fa'alta kadza wa kadza yauma kadza wa kadza. Na'am ya Rabb, laqad fa'alta kadza yauma kadza wa kadza. Na'am ya Rabb. Engkau telah lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Engkau telah lakukan ini dan ini di hari ini dan ini. Iya ya Rabb. Gak bisa mengalah. Ingat semuanya orang. Selesai, Allah menutup lembaran amal. Hamba tersebut berkata, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sebutkan tadi. Allah kemudian tertawa dan tidak menghisap itu semua. Ya, berbeda dengan orang yang suka-suka nyatet tadi kan suka menghitung kesalahan orang. Nah, dia pun nikosh, man nukishal hisab halak. Kata Aisyah, apa hisab yang mudah itu ya Rasulullah? Al-'ard, hanya pemaparan saja. Tapi dalam hadits Abdullah bin Mas'ud yang Anda baca tadi, tidak semua dipaparkan. Tidak semua disebutkan oleh Allah, hanya dosa-dosa kecil saja. Nah, apabila tidak, manukishal hisab halak. Siapa yang dinikosh, diperinci hisabnya, hancur sudah. Hancur. Binasa. Ya. Karena itu sudah menjadi kaidah dan banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ayat, hadis
ya, menjelaskan bahwasanya Allah akan bermuamalah kepada kita, ya ini intinya ya, hasilnya ya. Allah akan bermuamalah kepada kita sebagaimana kita bermuamalah kepada orang lain. Nah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain. Allah akan mudah untuk mengampuni kesalahan kita apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Jelas ini ya? Ini kaidah nih. Baik. Kalau orang begitu juga ada orang mungkin kurang baik sama saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesulitan untuk dia. Baik. Yang ketiga. Ini yang ketiga, karena karena yang keempat adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, ya, di surat ada mushaf tanggal ini. Yang pertama ayatnya di surat Thalaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah itu cukup. Ya enggak perlu mengandalkan siapapun. Ya. Nah, ini penting di surat Al-Anfal juga, tadi surat At-Thalaq ya. Surat At-Thalaq, tunggu dulu sebentar. Enggak, cari sebentar Fadil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Fadil. Yang mau Ana sampaikan yang di surat Al-Anfal. Ini sebagian orang salah dalam memahaminya. Tolak ayat 8 ya. Surat At-Thalaq ayat 8, siapa yang bertawakal hanya kepada Allah maka itu cukup baginya. Nah, yang mau Ana sampaikan adalah di surat Al-Anfal ayat 64. Surat Al-Anfal ayat 64. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan cukuplah Allah bagi mereka yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Seperti itu harus menerjemahkannya. Ya, jangan nanti jadi syirik dengan ayat ini loh, bisa. Ya, ada sebagian menerjemahkan kayak gini. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jadi salah kan ya? Jadi ma'tufnya atafnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ke Allah. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah saja. Ya. Dan wa man ittaba'aka minal mu'minin hasbuhum Allah, dan cukup juga bagi yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin Allah, untuk cukup bagi mereka Allah saja. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada makhluk. Jadi kayak gini ya, takut kepada makhluk apa hukumnya? Takut kepada makhluk apa hukumnya? Abu Abian, apa hukum takut kepada makhluk? Boleh? Nggak boleh? Nggak boleh takut pada makhluk. Kalau takut ibadah ya nggak boleh ya. Wah, saya takut orang nanti datang bencana lagi. Apa? Iya. Apa itu hukumnya? Boleh. Boleh. Seperti apa? Takut gimana? Takut harimau. Takut harimau. Ya, takut kepada harimau, takut kepada musuh. Takut kepada musuh. Kayak Nabi Musa takut kepada siapa? Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau keluar dari Mesir dalam keadaan takut dan yataraqqab tuh yataraqqab tuh matanya sambil ngawas-ngawasin gitu. Nah, boleh takut kepada musuh, takut kepada harimau, takut kepada api, ya, ini hukumnya boleh, natural. Nah, yang ini kan ada boleh takut kepada Allah, cinta kepada keluarga, apa hukumnya?
Boleh. Cinta bahkan kepada keluarga yang mungkin ada yang kafir, boleh nggak? Boleh. Seperti Rasulullah mencintai siapa? Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Rasulullah mencintai Abu Talib. Tetapi, jadi kayak gini, takut boleh kepada makhluk, cinta boleh kepada makhluk, tetapi tawakal sekalipun secara zahir teman kita ini bisa melakukan apa yang kita minta, saudara kita bisa, ayah kita bisa memberikan apa yang kita minta, ya, sekalipun demikian tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk. Ya, sekecil apapun itu sudah syirik itu. Ya, tidak boleh bertawakal kepada sebab, berbeda tadi dengan yang lain. Nah, bertawakal hanya sepenuhnya kepada Allah. Bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menggerakkan makhluk itu siapa? Hatinya Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan ayah kita misalnya, kita tahu sayang, cinta ayah kita kepada kita ini. Ya, tapi yang menggerakkan hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi berubah. Ya, karena itu jangan sekalipun bertawakal kepada makhluk, dan ini sudah terjadi berkali-kali ya. Dan ini sudah terjadi berulang kali mungkin dengan mata kepala kita sendiri. Jadi, kalau kita mengandalkan makhluk bakal terjadi yang tidak baik. Bakal kita seringnya kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dari mereka. Justru keburukan yang kita dapatkan. Ya, berbeda ketika dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemudahan untuk dia. Baik. Ini yang keempat. Sekarang yang kelima. Nah, jadi kan orang yang hasad dia mencoba untuk mendengki. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang melindungi seseorang, siapapun kejahatan, siapapun yang berbuat jahat tidak akan bisa buat apapun. Wa innamal maqsud huna dzikrul asbab allati yadafu biha syarrul hasib wal ain wasihr wasahir wal dalitain. Asbabul khamis, sebab yang kelima agar terhindar dari hasad adalah faragul qalbi minal ishtighal bihi wal fikru fihi. Nah, ini penting ini. Ya. Wa yaqsuda ayyamhu min balihi kullama khatara lah. Fala yultafat ilaih wala yakhaf wala yamla qalbuhu bil fikri fihi. Baik. Jangan sampai hati tersibukkan dengan hasad, dengan dengki orang tersebut, dengan orang yang mendengki kita. Jangan sampai hati tersibukkan dengan orang yang mendengki kita. Ya, berusaha dia untuk melawan waswasah, bisikan-bisikan dalam hati tersebut, apa yang terbesit dalam pikirannya. Jangan dia toleh, jangan dia takut, jangan sampai ini wala yamlaqabul fikr fihi. Jadi nanti akan kita bahas di tafsir surat An-Nas. Semua bentuk kejahatan itu ya yang kita perbuat asal mulanya waswasah. Asal mulanya adalah waswasah, tapi enggak kita bahas sekarang ya. Asal mulanya hanyalah terbesit, setan ngebisikin tang dikit ya. Untuk dia minum khamr, berjudi, zina, riba, apa hanya selentingan tang. Baik. Pertamanya waswasah tadi, kemudian menjadi apa? Fikran. Dipikir sama dia. Setelah dipikir menjadi nazaran, menjadi tertancap, dia teliti, dia mulai bersungguh-sungguh untuk melakukan apa? Maksiat tersebut. Ya, ini sudah diingatkan juga sebenarnya oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah ya, yang seperti yang pernah sampaikan, ada seseorang jatuh kafir karena ucapan apa? Kenapa? Hanya menggunakan kalimat kenapa. Dia memikirkan takdir. Kenapa? Asalnya waswasah. Asalnya cuma terbesitan hati saja. Kenapa ya kayak gini? Takdir Allah kayak gini. Kemudian jadi
pikiran, kemudian jadi nadharan, dia teliti, dia masuk dalam hati, dia sibukkan dirinya dengan itu, akhirnya dia mengkufuri takdir. Nah, sebab yang kelima adalah kosongkan hati dari orang yang mendengki. Jangan dia memikirkan orang-orang yang mendengki dia atau perbuatan-perbuatan dengki mereka, itu jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita. Hilangkan. Ya, hilangkan. Dan ini sebenarnya sangat mudah bagi mereka yang bertawakal kepada Allah. Tapi kalau nggak tawakal kepada Allah, ini sulit nih, ya. Baik. Wa hadza min anfa'il adwiyah, dan ini adalah obat yang paling mujarab. Wa aqwal asbab al-mu'inah 'ala difa'i syarrihi, dan sebab yang kuat untuk mencegah kejahatan orang yang hasad. Nah, fa innal hasada kannar, karena hasad itu bagaikan api. Fa idza lam tajid ma ta'kuluhu, andaikan api tersebut tidak lagi mendapatkan apa yang dimakannya, akala ba'duha ba'don, maka sesama api tersebut akan memakan tubuh mereka sendiri. Orang yang hasad dari kita, mereka itu ingin mencari bahan. Orang yang hasad kepada kita itu ingin mencari bahan untuk kita ini jatuh, gitu ya. Kalau seandainya kita kasih bahan, bentuk celaan juga, bentuk komentar kepada dia, itu yang dia inginkan sebenarnya nih, ya, tambah besar api tersebut. Tapi kalau kita diam, kita cuek, kita nggak pikirkan dia, kita malah justru berbuat baik kepada dia, habis apinya. Nggak ada yang mau dibakar, apalagi yang mau dibakar, dia sendiri yang membakar dirinya sendiri, habis. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da al-isya, udah masuk isya nih. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Nah, kita melanjutkan 10 sebab terhindar dari al-hasad. 10 sebab agar terhindar dari kejahatan orang yang hasad. Yang pertama tadi apa? Abah Rafiq, yang pertama apa? Cari dulu. Minta perlindungan. Ta'awudz billah min syarrihi. Minta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Bagaimana? Apa doanya? Apa? Surat Al-Falaq. Ya, baca surat Al-Falaq. Yang pertama. Yang kedua, menjaga ketakwaan kepada Allah. Mana dalilnya? 120. Dan juga hadis ihfazillah yahfazka. Yang ketiga, sabar. Mana dalilnya? Dalilnya tadi sama. Nah, surat Ali Imran ayat 120. Dalilnya tak sama ya. Wa in tasbiru wa tattaqu, andaikan kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan membahayakan kalian tipu daya mereka sedikit pun. Yang ketiga, yang keempat, bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Talaq ayat 8. Nah, kemudian yang kelima, tidak disibukkan dengan orang yang dengki atau kedengkian-kedengkian mereka. Orang yang dengki dan kedengkian mereka, jadi tipu daya makar itu jangan dipikirkan. Ya, jangan ditoleh, jangan takut, karena dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Nah, yang kedua, wala yamla qalbuhu bil fikri fihi, ini berbahaya nih. Jangan sampai hati dia disibukkan dengan memikirkan itu. Itu penyakit. Ya, orang yang memikirkan kedengkian orang kepada kita justru menimbulkan berbagai macam penyakit pada tubuh, bukan hanya jiwa, fisik. Ya, orang yang selalu memikirkan kejahatan orang kepada kita, ya, itu menimbulkan penyakit pada jiwa dan juga pada fisik. Dan obat yang paling ampuh untuk menangkal penyakit itu adalah dengan tidak menggubris atau kita tidak memikirkan mereka. Baik. Ini yang ke-5, sekarang yang ke-6. Yang ke-6 adalah wahwal iqbal 'ala Allah wal ikhlas lahu.
wa ja'ala mahabbatahu wa ridahu wal inabah ilaih fi mahal khawatiri nafsihi wa amaniha. Masya Allah. Yang keenam adalah dia al-iqbal ala Allah, dia menghadap Allah, dia ikhlas, ya, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, jadikan cinta dan ridhonya itu yang memenuhi hatinya, pikirannya. Tadi yang Anda baca di surat di salat maghrib di rakaat pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yaquluna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajidika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Kata Allah, ya, setelah mendengar janji atau sumpah iblis mau menyesatkan anak Adam, ya, kata Allah, buat semampumu dengan suara indahmu, dengan pasukan berkudamu, dengan pasukan berjalanmu, ya, dan takut-takuti mereka dengan harta, anak-anak, dan tidaklah yang dibisikkan oleh setan itu kecuali hanya ghurur, tipuan belaka saja. Kemudian Allah mengakhiri apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ayat terakhir, ayat setelahnya, sesungguhnya hambaku mereka tidak sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa atas mereka. Seseorang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah, yang mengubudiyahkan dirinya kepada Allah, ikhlas dia dalam beribadah, setan angkat tangan. Dia nggak bisa membuat makarnya, tipu dayanya kepada mereka yang ikhlas dalam ibadah. Oke, dalam ayat yang lain, Iblis alaihi laknatullah, dia berkata, "Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya, aku akan sesatkan anak-anak Adam kecuali yang engkau beri keikhlasan. Ya, keikhlasan itu anugerah, ya. Jadi bukan karena konsentrasi kita dalam sholat, bukan karena kecerdasan atau kepintaran seseorang dia bisa fokus. Enggak. Orang yang cerdas sekalipun, kalau tidak Allah berikan keikhlasan, ketika dia sholat yang dia pikirkan hal-hal di luar sholat itu. Ya, dia cerdas dalam hal bisnis, ketika dia sholat, semakin cerdas berkali lipat itu, gak perlu minum obat cerdas, tinggal sholat aja. Setan bekerja, langsung setan membisikkan hal-hal bagaimana bisnis biar lancar, ya. Nah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang kau beri keikhlasan. Setan nggak bisa untuk menyesatkan mereka. Ya, kemudian Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau bisa menaklukkan hawa nafsu beliau, ya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra burhana rabbih innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau bisa menang melawan bisikan setan. Ya, beliau bisa menundukkan hawa nafsu beliau. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang kami beri keikhlasan. Jadi orang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah, ketika dia beribadah hanya untuk Allah, Allah akan jaga orang tersebut. Ya, engkau tidak punya kuasa apapun wahai iblis untuk merusak dia, untuk merusak hambaku ini. Baik. Ini yang di sini disebutkan banyak
ayat-ayatnya sama dengan yang Anda baca tadi. Fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Faqala ta'ala inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Kok ini di surat Al-Hijr ya? Hafalnya di surat Al-Isra, coba sama enggak? Al-Hijr ayat 42 kalau di sini. Oh ya sama, inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan. Sama di surat Al-Isra juga sama. Ya, engkau tidak punya kuasa atas hamba-hambaku wahai iblis. Baik. Nah, ini yang ke-6. Ya, jadi coba banyak berdoa, minta keikhlasan. Banyak berdoa minta keikhlasan. Jangan bersandar pada ilmu yang kita miliki, nggak seberapa itu. Orang hebat dalam ilmu agama sekalipun belum tentu bisa ikhlas. Banyak ulama su, banyak ulama-ulama jahat. Ya, anugerah keikhlasan itu tadi apa? Anugerah. Tadi Allah bilang mukhlasin, bukan mukhlisin. Jazakallahu khairan. Banyak kembung. Barakallah. Jazakallah khair. Nah, Allah bilang apa? Mukhlasin, bukan mukhlisin. Beda. Mukhlasin Allah yang beri keikhlasan. Mukhlas dia yang diberi keikhlasan. Mukhlis dia orang yang ikhlas. Ya, dan Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Mukhlasin. Orang yang diberi keikhlasan. Jadi maksudnya apa? Minta kepada Allah. Doa. Karena keikhlasan itu anugerah. Ya, bukan karena dia bisa fokus, bukan karena dia bisa konsentrasi, enggak. Hati kita tuh liar, yang luar biasa hati kita ini. Ya, hati kita ini itu dan nggak bisa diciptakan oleh makhluk. Hati. Ya mungkin makhluk bisa bikin robot, bisa bikin apa? Hati, mana bisa mereka bikin hati? Ya, untuk bisa berpikir. Nah, apa doanya? Apa? Itu terhindar dari syirik ya, bisa juga. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syirki bika ma a'lam wa a'udzubika ma la a'lam. Itu agar terhindar dari syirik. Bisa juga, tapi yang lebih terperinci lagi, misalnya kita minta ikhlas. Allahumma inni as'aluka sidqa wal ikhlas. Ya Allah, aku memohon kepadamu as-sidqa, kejujuran dalam beragama ini. Wal ikhlas, dan keikhlasan dalam ibadah. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu kejujuran dalam beragama ini. Ya, banyak orang dusta ya dalam ucapan syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia akan mengira? Apa arti Alif Lam Mim apa? Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi muttaqin. Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Alif Lam Mim, ahasiban nas. Ya. Oh, yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Nah, siapa yang mau jawab? Nah, coba. Hanya Allah yang tahu. Enggak, sedang sampaikan. Ayat apa? Maknanya ya, tafsirnya ya. Fadil mah bisa jawab, kamu jangan Fadil. Nah, Fadil terserah ya. Nah, yang mana harus jangan Fadil. Alif Lam Mim, Hamim, Qaf, Shad, Kaf, Ya, Ain, Shad, Ain, Sin, Qaf, Alif Lam Ra. Semua itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang. Al-Qur'an ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian ucapkan setiap harinya, dan kalian mengaku orang yang paling fasih di dunia ini. Datangkan seperti Al-Quran ini. Bersatu padulah kalian. Semua jinnya, semua manusianya, datangkan seperti Quran. Kemudian Allah turunkan tantangannya, datangkan 10 surat. Allah turunkan lagi tantangannya, 1 surat aja. Ya, 1 surat aja. Tapi mereka tidak bisa mendatangkan. Ini memang bagaimanapun seseorang menerjemahkan Quran, dia tidak akan bisa mewakilkan sastra Quran yang ada di dalam
yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, orang Arab yang betul tahu bahasa Arab, dia ketika membaca susunan kata dalam Al-Quran, dia yakin ini bukan datang dari manusia. Manusia nggak akan mungkin bisa bikin seperti itu. Ya, kalau mungkin diterjemahkan kita kan simpel kayaknya ya. Ya, terjemahan, tapi kalau untuk susunan katanya dalam bahasa Arab ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dahsyat Al-Quran ini, sampai kita bisa melihatnya sekarang ini, mukjizat Al-Quran itu berbeda dengan mukjizat para nabi yang lain. Hanya pada saat itu saja mukjizat. Tapi kalau Al-Quran sampai akhir zaman, manusia yang melihat Al-Quran, dia bisa melihat mukjizat Al-Quran tersebut, kebesaran Al-Quran. Baik. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami telah beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan itu jelas bagi kami siapa yang jujur, siapa yang dusta dalam syahadatnya. Ya, makanya kita doa juga, Allahumma inni as'aluka sidqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kejujuran dalam agama ini. Wal ikhlasa, dan keikhlasan dalam ibadah. Kejujuran dalam beragama ini luar biasa ya. Kunu ma'as shadiqin, kata Allah. Selalulah kalian bersama orang-orang yang jujur, ya. Nah, karena kejujuran itu luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa taala bela Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'ah, ketika mereka bertiga jujur, saya tidak ada alasan untuk tidak ikut perang jihad, untuk tidak ikut jihad ke Tabuk ya Rasul, nggak ada alasan. Allah berikan kepadaku kefasihan. Ka'ab bin Malik salah satu syair Nabi SAW. Siapa saja syair Nabi? Coba Fadil, coba ini bisa jawab, hebat Fadil. siapa saja syair Nabi SAW. Jadi kayak gini ya, dulu tuh orang kalau mau perang itu nggak hanya dengan fisik, tapi perang dengan syair. Mereka menjatuhkan lawan itu dengan syair, bikin hati takut itu dengan syair. Nah, syair Nabi, penyair Nabi SAW ada 3. Wah, masya Allah. Nah, Abdullah bin Rawaha, Ka'ab bin Malik, tadi udah ada itu mah. Terus satu lagi, Allah musta'an, sahih. Nah, satu lagi siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab satu ini dia dapat hadiah. Ada? Abu Rafi tahu? Nah, Bang Andri tahu? Siapa? Hasan ibn Thabit. Bedakan Hasan, bukan Hasan ya. Jadi nama sahabat itu ada yang namanya Hasan, anak Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada Hasan. Sinnya ditasydid pakai alif. Nah, ini lebih lagi. Kebaikannya lebih lagi. Hasan ibn Thabit. Fa inna ruhal qudus ma'ak, kata Rasulullah SAW. Uhju ya Hasan, fa inna ruhal qudus ma'ak. Serang mereka wahai Hasan, sesungguhnya Ruhul Qudus, maksudnya siapa Ruhul Qudus di sini? Jibril alaihi salatu wasallam bersamamu. Nah, 3 syair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ka'ab bin Malik, ini penyair nih Ka'ab bin Malik nih, ya Rasulullah, Allah telah berikan kepadaku kefasihan yang tidak diberikan kepada banyak orang. Seandainya aku sekarang menyampaikan uzur-uzur palsu, alasan-alasan palsu, dusta, aku bisa sekarang sampaikan dan engkau pun lapang dengan uzur-uzurku, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu yang sebenarnya. Allah akan singkat. Ingat ya, yang namanya kedustaan itu sumbunya pendek. Sumbu kedustaan itu pendek. Nah, ini peribahasa bahasa Arab nih. Sumbu dusta itu pendek, lambat, cepat lambat akan apa?
akan terlihat, semuanya akan tersingkap. Gak akan ada yang bisa menutup baik-baik kedustaan itu. Mesti cepat lambat akan tersingkap. Sumbu dusta itu pendek. Mau dia berdusta, nuduh misalnya dakwah tauhid, dakwah sunnah, sebagai dakwah yang nggak benar, ya akan tersingkap semuanya. Ya, baik. Nah, karena ucapan itu Rasulullah SAW marah kepada Ka'ab ibn Malik. Kamu nggak ada alasan, kamu nggak ikut, padahal kita sedang membutuhkan prajurit pada saat itu. Akhirnya, ya karena jujur, 50 hari nangis. 50 hari nangis, padahal ada tawaran-tawaran dari musuh Nabi SAW. Ya, Ghassan, Raja Ghassan menawarkan, kau sudah diboikot oleh nabimu, ya, datanglah engkau kepadaku, ya, engkau akan kujadikan pejabat di negeriku. Langsung dibakar oleh Ka'ab bin Malik surat dari Raja Ghassan tersebut. Ya, beliau tetap menyesal, menangis sampai turun ayat dari Allah sebagai pembelaan dibaca sampai hari kiamat. Wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu di surat At-Taubah. Ya, Allah menerima tobatnya. Kita semua melakukan dosa dan kita bertobat, tapi nggak ada jaminan tobat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 sahabat ini bertobat, Allah turunkan ayat sebagai penjelas Allah terima tobat mereka. Ini dahsyat, ya, dahsyat luar biasa. Allah bela orang yang jujur, ya. Baik. Nah tadi apa? Ikhlas juga, keikhlasan sebagai sebab terhindarnya seseorang dari kejahatan-kejahatan syaitaniyah dari kalangan manusia dan jin. Nah, kemudian ada surat Yusuf satu lagi. Surat Yusuf satu lagi ayat ke-24. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan Yusuf dari kejahatan, dari perbuatan keji. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang kami beri keikhlasan. Ya, baik. Kemudian yang ketujuh, tajridut taubah ilallahi minadz-dzunub allati salatat alaihi a'da'uh. Segera tobat. Segera tobat. Karena apapun musibah yang menimpa, itu semua karena dosa yang kita lakukan sehingga Allah takdirkan bisa musuh tersebut membuat makarnya untuk kita. Jelas ini ya? Kenapa kok bisa musuh tersebut membuat makarnya kepada kita? Karena ulah kita sendiri. Karena dosa kita. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian itu semua karena ulah kalian. Agar terhindar dari dengki, banyak tobat. Kan gitu? Tobat dari dosa, dari dzunub. Ya. Banyak-banyak bertobat. Berapa kali? Apa zikir tobat terbaik? Sayyidul Istighfar dibaca pagi sore ya. Boleh juga pas sujud juga boleh baca. Waktu mustajab, hujan, puasa, ketika puasa, safar, ya, di waktu-waktu mustajab. Kemudian apa lagi? Doa istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Itu baca terus itu ketika sujud. Allahumma inni. Siapa yang hafal? Satu lagi, jangan Fadil lagi. Jangan hafal doa istighfar, termasuk doa istighfar terbaik yang Rasulullah ajarkan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini dibaca ya, jangan enggak, ini muttafaqun alaih. Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca ketika salat. Nah, coba Pak Rafiq. Enggak apa-apa. Kasih hadiah juga insyaallah. Nah, pada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran
Warhamni. Masya Allah, jazakallah khair. Warhamni ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Faghfir li maghfiratan min indik. Karena itu ampunilah dosa-dosaku, yang ampunan tersebut berada di sisimu. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian doa istighfar ketika sujud salat tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Nah, siapa yang apa? Doa istighfar ketika sujud di sholat tahajud. Ya, nggak ada ini. Bang Andri coba. Bukan pas sujud itu. Nah, ada yang apa? Nggak ada. Abu Ubay mana? Nah, masya Allah, nah, udah berarti 3 ya, masya Allah, jazakallah khair. Allahumma gfir dzambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, baik yang kecil sampai yang besarnya, dari awal sampai akhir, baik yang terlihat oleh manusia atau yang tidaknya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, doa ini sebagai tobat umum karena banyak sekali dosa yang tidak kita sadari yang kita sudah melakukannya karena keterbatasan ilmu kita tadi. Kita merasa itu hal-hal yang mubah atau itu dosa kecil, padahal itu dosa yang sangat besar. Para tabi'in saja ketika mereka melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dilihat oleh para sahabat Anas bin Malik di saat mereka sudah sepuh-sepuh, apa yang mereka katakan? Yang kalian lakukan barusan itu, andaikan kami lakukan itu di zaman Nabi, itu termasuk penghancur, membinasakan kami. Tapi kalian anggap itu enteng. Kalian anggap itu biasa. Ya, seperti apa sekarang ini? Riba. Seperti meninggalkan sholat, seperti tidak mengeluarkan zakat, seperti kan banyak orang melakukan seperti ini, maksiat-maksiat seperti ini. Ya, belum lagi menyentuh wanita yang bukan mahram, ya salaman pada wanita yang bukan mahram, dikiranya enteng. Ya, padahal apa tuh? Ditusuk kepala seseorang dengan jarum besi itu lebih ringan daripada seseorang dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Kemudian banyak hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, beberapa dosa-dosa yang dianggap enteng, yang dianggap remeh, padahal itu sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tingkat kesyirikan yang sekarang bintang-bintang zodiak nih, kan umum itu ya. Percaya sama bintang zodiak, ramalan pawang hujan. Pawang hujan. Ya orang terus dulu waktu kalau nggak salah waktu pesawat Malaysia jatuh, disewa dukun oleh negara yang nyewa dukun untuk mencari pesawat yang jatuh. Coba. Nah, jadi bukan orang-orang yang tinggal di desa yang percaya dukun, ya setingkat orang-orang yang sekolahnya dari luar negeri, nih S3 luar negeri pun percaya juga yang kayak gitu. Ya, dan nihil, sia-sia. Ya, namanya juga dukun, pendusta, dajjal mereka itu. Ya, baik. Itu belum lagi tadi yang Anda bilang ini dosa yang mengeluarkan seseorang dari Islam itu. Baik. Tadi yang keberapa? Yang ke-7. Nah, yang ke-8 ya. As-shadaqatu wal ihsan ma amkana. Masya Allah. Yang ke-8 adalah bersedekah. Wah, luar biasa nih. Bersedekah, berbuat baik apapun yang dia mampu, sekalipun dia harus menyisir jalan-jalan, melihat ada enggak ranting
yang menghalangi jalannya kaum muslimin, potong tuh. Jadi bawa untuk motong ranting kan ada, atau bawa bedog dikit, jangan nanti bilang begal, jangan. Nggak, jadi masya Allah ya, anak dapat ada ikhwah ya di Mahat, masya Allah luar biasa. Beliau ini sering bawa tang untuk motong ranting, dia cari mana yang kira-kira mengganggu jalannya kaum muslimin, padahal jauh tuh di bawah, maksudnya artinya dia potong gitu. Kita mungkin kira itu biasa, tapi wallahualam bisa jadi itu yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kita nggak tahu. Seseorang masuk ke dalam surga karena ranting yang dia potong. Kalau seandainya ihsan, perbuatan baik seperti itu bisa membuat seseorang masuk ke dalam surga, apalagi yang lebih daripada itu, memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bagaimana kalau dia kasih minum kaum muslimin? Bagaimana dia memberikan makan kepada kaum muslimin? Afdalul Islam tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebaik-baik Islam adalah engkau memberi makan, membagi-bagi makanan kepada orang-orang, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan pada orang yang tidak engkau kenal. Ya, kebaikan, ihsan apapun, sedekah kan ihsan. Ya, apalagi menyampaikan ilmu agama. Kata Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, andaikan memberi minum seekor anjing yang kehausan saja, seorang wanita pezina, Allah cabut hawa nafsu untuk bermaksiatnya dan dia menjadi seorang wanita yang solehah dan dia menjadi penghuni surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Bagaimana apabila ada seorang muslim, dia memberikan ilmu tauhid kepada saudaranya, dia memberikan ilmu adab makan, adab minum, tentang tata cara sholat Nabi, tata cara wudhu Nabi, menghidupkan sunnah yang sudah ditutup oleh banyak orang, menyampaikan apa saja yang dilarang oleh Allah. Sekarang banyak, dari dulu sampai sekarang banyak dai menutup hal-hal yang sangat terang, jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ditutup, nggak pernah orang tahu. Salaman sama wanita bukan mahram, kenapa itu nggak disampaikan sejak dulu, dari puluhan tahun yang lalu? Dai dari dulu banyak, ya nggak? Ya. Kemudian pakaian wanita yang berpakaian tetapi telanjang, kata Rasulullah SAW. Kenapa tidak disampaikan itu? Nah, maksudnya menghidupkan sunnah yang sudah dikubur. Ini lebih lagi pahalanya. Jadi ihsan, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapa lagi yang lebih ihsan, kata Allah? Siapa lagi yang lebih ihsan daripada seseorang yang dia mengajak orang-orang ke jalan Allah, dia beramal soleh dan dia menyatakan saya muslim? Siapa lagi yang bisa lebih ihsan daripada ini? Beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Barakallahu fikum. Nah, kata Syekh di sini, fa inna lidzalika ta'thiran 'ajiban fi daf'il bala wa daf'il 'ain wa syarril hasid. Karena sedekah dan berbuat baik itu mempunyai pengaruh yang sangat ajib, yang sangat luar biasa untuk menangkal bala, untuk menolak ain, mata jahat manusia, dan kejahatan orang-orang yang mendengki. Nah, dan ini sudah teruji sejak dulu sampai sekarang, dari umat terdahulu sampai sekarang. Fama takadul ain wal hasad wal adha yatasallat ala muhsin mutasaddiq. Subhanallah. Hampir tidak akan bisa orang yang mempunyai mata jahat, ainnya ada mata jahat, orang cuma lihat aja dengan mata jahatnya pingsan orang, mati orang, bisa. Ya, kayak sihir ya. Kayak seperti itu memang. Alhamdulillah di Indonesia ini nggak masyhur yang seperti itu. Tapi kalau di Eropa, kalau di Arab, ya, Pakistan, Afghanistan, oh ini sangat masyhur sekali nih. Dengan mata jahatnya orang bisa langsung pingsan, orang langsung kulitnya berkudis, terbakar, langsung. Ya, kenapa Nabi Yakub alaihi salatu wassalam menyuruh saudara-saudara Nabi Yusuf itu untuk masuk ke pintu istana, masuk istana dari pintu yang berbeda-beda, tidak dari satu pintu saja. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika mau minta bantuan kepada raja, maksudnya Nabi Yusuf sendiri, udkhulu min abwabin mutafarriqah, masuklah kalian dari pintu, karena kegantengan
saudara-saudara Nabi Yusuf ini tampan semua nih. Luar biasa ketampanannya, udah di luar manusia biasa ya. Di luar manusia biasa itu ketampanan saudara-saudara Nabi Yusuf, dan yang paling tampannya adalah Nabi Yusuf. Nah, kata Nabi Yakub, udkhulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu yang banyak, jangan dari satu pintu aja. Kalau satu kena ain, yang lain selamat nih. Gitu maksudnya. Ya. Mungkin lihat gelas pecah langsung, handphone pecah langsung. Gak pernah lihat ya? Alhamdulillah kita di Indonesia. Nggak, memang itu sangat masyhur, sangat masyhur. Lihat mobil, makanya mobil ada tulisan Masya Allah kan? Itu bukan tanpa maksud. Karena ketika mereka punya ain, itu mobil baru bisa langsung hancur. Hanya dengan matanya saja, dilihat dengan mata saja bisa langsung rusak. Ya. Nah, biasanya dengan dengki dan setan. Kedengkian dan setan. Tapi nggak mesti ya, nggak mesti karena kedengkian, tapi ada juga yang paling banyaknya karena kedengkian dan setan. Fama takadul ain wal hasad, di sini kata Syekh, hampir tidak mungkin ain, mata jahat tadi, wal hasad, dengki, wal adza, gangguan, yatasallat ala muhsin mutasaddiq, bisa mengenai orang yang berbuat baik dan yang bersedekah. Wa in asabahu syai'un min dzalika kana mu'amilan fihi bil lutfi wal mu'awanah wat ta'yid wa kana lahu fihi al-'aqibah al-hamidah. Kalau seandainya pun ada yang kena juga dari orang yang berbuat baik dan suka bersedekah, itu hanya min dzalika kana mu'aman bil lutfi wal ma'unah wat ta'yid, akan turun pertolongan dari Allah, ya, perlindungan dari Allah, dan akhir yang baik akan Allah berikan untuk mereka. Allah akan hinakan orang yang hasad kepada mereka, yang membuat ain kepada mereka. Ya, kemudian ini sebenarnya bagus, banyak teman, jangan kita baca, apa namanya, panjang ini. Kemudian sebab yang ke-9, wa huwa min as'abil asbab 'ala nafs wa ashaqquha 'alaiha wa la yuwaffiqu lahu illa man 'azama haddahu min Allah, wa huwa itfa' naril hasid wal baghi wal mu'dhi bil ihsan ilaihi. Nah, ini udah sampai derajat tingkatan tinggi orang beragama, derajat muhsin. Apa itu? Yang ke-9 adalah yang paling sulitnya bagi jiwa, yang paling beratnya, dan tidaklah bisa ini ditempuh kecuali yang memang Allah berikan kepada dia karunia yang sangat besar dari hidayah, dari taufik, dari iman. Apa itu? Itfa' naril hasid, memadamkan api orang yang mendengki, orang yang jahat kepada kita, orang yang mengganggu kita, dipadamkan api tersebut dengan berbuat baik kepadanya. Hasad dikasih hadiah. Orang yang hasad kepada kita, taunya orang nggak suka sama kita nih, kasih senyum, kasih salam, kasih hadiah, berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak sama perbuatan baik dengan buruk itu. Balas oleh kalian keburukan itu dengan kebaikan. Ketika ada permusuhan dari orang kepadamu, buatlah seakan-akan dia itu teman yang sangat karib. Subhanallah. Teman yang sangat karib. Hamim, waliyun, orang yang paling dicintai. Hamim, orang yang paling dekat. Buat orang yang hasad kepada kita itu dengan, wah, seakan-akan teman yang paling dekat, yang orang yang paling baik. Wala yulaqaha, kata Allah lanjutannya, wala yulaqaha illal ladzina sabar. Dan ini tidak bisa ditempuh kecuali untuk mereka yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, tidak bisa ini ditempuh juga kecuali untuk dia yang diberikan oleh Allah karunia yang sangat besar.
Oke. 9 ini ya. Satu lagi kayaknya udah pada merah matanya. Nggak apa-apa. Kita siangnya agak terlalu lama memangnya. Akhir tahun biasanya siangnya lama kan. Nah, Desember, Januari, Februari siangnya lama, malamnya singkat. Jadi kurang tidur kayaknya antum ya. Ya. Komo ngaronda mah teh. As-sabab al-ashir. Nah, sekarang sebab yang ke-10 yang terakhir, wa huwal jami' li dzalika kullihi wa 'alaihi madar hadhihi al-asbab huwa tajrid at-tauhid wa at-taraqqub bil fikri fi al-asbab ila al-musabbib al-aziz al-hakim wal ilm bi anna hadhihi al-alat bi manzilati harakat ar-riyah wa hiya bi yadi muharrikiha wa fatiriha wa bari'iha wa la tadur wa la tanfa illa bi idnihi subhanallah. Yang ke-10 yaitu kumpulan dari 9 tadi. Yang ke-10 adalah kumpulan dari yang 9 tadi. Ya, pusat dari seluruh sebab yang disebutkan tadi. Apa itu? Tajridut tauhid. Subhanallah. Memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid gimana? Tarahul bil fikr. Seseorang dia menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia betul-betul mengilmui bahwasanya ini semua hanyalah seperti gerakan-gerakan angin. Allah yang menggerakkannya seluruhnya itu. Allah yang menciptakannya. Allah yang menentukannya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin dari Allah. Itu kalau sudah ada pada dia, hilang tuh, nggak ada urat takut tuh, nggak ada. Iya kan? Orang kalau sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, nggak ada rasa takut sedikit pun. Wa in ijtama'u ay yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ay yadurruka ma yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika. Kata Rasulullah SAW, andaikan seluruh manusia berkumpul mau memberikan manfaat kepadamu, mereka semua nggak bisa ngasih manfaat kecuali yang Allah tulis untuk. Andaikan seluruh manusia mau memberikan mara bahaya kepadamu, makar, gangguan, kejahatan apapun kepadamu, mereka semua tidak bisa memberikan makar, kejahatan mereka kecuali apa yang Allah tulis untuk. Jadi tajrid tauhid, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan apabila Allah menakdirkan engkau dapat mara bahaya, enggak ada yang bisa menyingkap mara bahaya tersebut darimu kecuali hanya Allah lagi. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Baik. Alhamdulillah mungkin ini ya. Jadi enggak sempat tafsir surat An-Nas, insyaallah di waktu atau di kesempatan berikutnya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi 3 tadi ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan, Pak. Itu mencegah ain, bagaimana caranya mencegah? Tadi sama 10. Sama juga. Jadi kebanyakan ain itu dari orang yang dengki. Ya, biasanya ain itu dari yang dengki. Nah, kita juga ini Syekh tadi menggabung Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menggabungkan antara ain dengan dengki terus. Hasad, orang yang ain sama orang yang hasid. 10 tadi. Nah, barakallahu fikum. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz menanyakan, tadi kan kira-kira kalimat kan Allah bermuamalah kepada kita sebagaimana kita bermuamalah kepada orang lain. Kira-kira begitu ya. Apa itu berlaku hanya untuk kaum muslimin saja? Kalau misalnya orang kafir yang mungkin jahat ke kita lah, kita macam-macam lah yang tidak baik, maka kita juga harus memaafkan mereka, harus kita berbuat baik itu, menganggap mereka misalnya sahabat dan baik itu. Baik, barakallahu fikum. Selama itu dalam rangkaian dakwah, tidak mengapa, Pak. Ya, selama itu dalam rangkaian
dakwah, ingin dia mendapatkan kebaikan Islam. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, bukan hanya untuk kaum muslimin. Islam ini, kasih sayang Allah ini. Ya, kasih sayang Islam ini bukan hanya untuk kaum muslimin, pun untuk orang-orang kafir juga, Yahudinya, Nasraninya, siapapun. Ya, bisa kita lakukan seperti itu dalam rangka dakwah. Ya, untuk mereka masuk Islam. Kan seperti itu yang Rasulullah SAW lakukan ketika beliau dilempari batu, beliau dicela, berdarah-darah kaki Nabi. Apa kata malaikat gunung, wahai Muhammad, engkau inginkan dua gunung Akhsyabain ini aku timpakan kepada mereka sekarang, aku lakukan. Tinggal kau bilang aja. Aku lakukan sekarang, aku timpakan kepada orang-orang Taif, habis semuanya. Rasulullah enggak, jangan. Malah aku berharap tidak ada yang keluar dari tulang punggung mereka seorang pun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh seperti itu. Dan ketika Rasulullah dicela oleh orang Yahudi, "Assam alaika ya Muhammad." Ya, kematian untukmu ya Muhammad. Rasulullah hanya menjawab, "Waalaikum." Ya, Aisyah enggak puas hati. Sedang jalan Rasulullah sama Aisyah, sama istri beliau. Kemudian didoakan seperti itu, kematian untukmu wahai Muhammad. Ya, Rasulullah bilang waalaikum, hanya waalaikum saja. Kalian juga kayak gitu. Tapi Aisyah nggak senang hati. Aisyah menjawab waalaikumsalam wal la'nah ya abna al-qiradah wal khanazir. Wow, keren nih. Nah, kata Aisyah, terlebih untuk kalian kematian dan laknat wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Kan mereka orang Yahudi ya, memang mereka punya moyang yang Allah ubah fisik mereka menjadi babi-babi dan kera-kera. Bukan dusta Aisyah. Aisyah langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ya Aisyah, apakah kau tidak dengar apa yang aku bilang tadi? Kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau nggak dengar apa yang mereka bilang tadi. Kata Rasulullah, ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan hilang dari sesuatu itu memperburuknya, dan kelemah lembutan ada pada sesuatu itu menghiasinya. Itu kata Rasulullah SAW. Sekalipun pada Yahudi, gitu ya. Barakallahu fikum. Cukup mungkin ya? Atau masih ada? Cukup ya? Nah, ibu-ibu mungkin satu bu, kalau ada yang mau ditanyakan. Apa? Tanda-tanda kena ain. Jangan dipikir. Pertama, jangan kita berpikiran kena ain. Kalau kita ngerasa ada yang nggak beres nih, ya. Kalau misalnya orang kena santet, orang bilangnya kena dukun kayak gitu. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah jangan kita merasa kena itu. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan ain, kena hasad atau santet orang, itu yang semakin memperburuk, dan yang nggak kena pun jadi kena, yang nggak pun jadi apa? Jadi kena. Ini yang difatwakan oleh para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Mukbil. Jadi jangan kita berpikiran kena ya. Kemudian yang kedua kita banyak berzikir. Tadi 10 sebab tadi, jaga zikir pagi sore. Jaga zikir setelah selesai sholat, sebelum tidur, itu waktu-waktu kita lengah, ya. Nah, jadi kalau yang terjadi ya, ini anak sehat-sehat aja nih, sehat aja, keluar dibawa sama ibunya ke diaman, langsung panas badannya, langsung. Ya beda aja, nggak nyampe berapa lama, keluar sedikit dilihat oleh teman-temannya, seperti itu. Jangan ibunya pun bisa kena. Ya, panas, meriang, sakit ini, sakit itu. Nah, bacakan Quran saja, ruqyah. Kata Rasulullah SAW, la ruqyata illa min ainin au humah. Tidak ada ruqyah yang paling mujarab kecuali karena kecuali
kepada orang yang terkena ain atau terkena sengat binatang. Ya, kena sengat binatang diruqyah. Terkena hasad atau mata jahat manusia, ruqyah. Sebagian ulama ruqyah itu hanya boleh pada dua ini saja.